Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافئ البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معتر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para kiai yang sudah hadir di tempat ini, yang mungkin kami enggak bisa lakukan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliaunya. Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Mahdi Al-Haddar, daripada Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, dan beliaunya yang saya muliakan Al-Habib Mustafa, Al-Habib Uwais, Al-Habib Taufik, dan segenap para habaib yang lainnya, dan segenap para asatid, para asatidah, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus takmir Masjid Baitur Rahman beserta jajaran ketakmirannya, dan panitia masjid, remaja masjid yang saya muliakan, dan para hadirin, para hadirat, para jam'iyah salatul hajat, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pada malam hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada malam hari ini rutinitas kita salat hajat yang berketepatan juga malam nisfus Sa'ban, insyaallah kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal barzakh wal akhirah.
begitu pula senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa istiqamah di dalam semangatnya untuk takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih, menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya baginda Muhammad SAW, yang akhirnya kita pun insyaallah dipungkasi, diakhiri di atas dunia ini dengan pengakhiran pungkasan husnul khatimah indal maut, membawa iman, Islam dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala kita pun bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka, bermuajahah dengan orang yang paling mulia, orang yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat istiqamah, yang sangat istimewa, manusia yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dengan beliau di surganya beliau, fi jannatil firdaus. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Dan dikumpulkannya kita di surganya baginda Muhammad SAW ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini rutinitas kita di masjid ini, di Masjid Baitur Rahman ini, yang bertepatan dengan malam nisfus Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, yang kita semuanya insyaallah akan menjelang memasuki bulan yang sangat agung, bulan Ramadan, yang mana di malam ini yang sudah kita amalkan tadi maghrib dengan membaca Yasin 3 kali dengan doa nisfu Sa'bannya. Ini malam sangat mustajabud da'awat, doa yang sangat mustajab. Dan juga malam ini amal ibadah kita sangat dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat baginda Muhammad SAW meriwayatkan di dalam hadisnya, man ahya khamsah layal wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, maka balasan Allah Subhanahu wa taala bukan pahala, bukan berkah, bukan rahmat, langsung kata baginda Muhammad SAW, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum min ahli jannah, amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. 5 malam ini kata baginda Muhammad SAW, yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, malam 8 Dzulhijjah. Yang kedua Lailatul Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Yang ketiga Lailatul Nahr, malam 10 Dzulhijjah atau malam Idul Adha. Yang keempat Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Yang kelima adalah Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfus Sa'ban yang kita sekarang berada di dalamnya. Ini yang sudah kita amalkan tadi mulai maghrib, panjangan duduk, sudah pian duduknya ini iktikaf, sudah ibadah, sudah pahala. Belum lagi pian tadi berzikir, bersolawat, sholat hajat, kemudian baca Yasin 3 kali dengan doanya sekali, mulai maghrib sampai sekarang jam 9 kurang ini.
Ini semua ibadah pian gak ada sia-sianya, gak ada rugi-ruginya. Allah membalas panjenengan wajabat lahul jannah. Pian wajib untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lihat, yang sangat tidak terasa, kita duduk, kita ikut baca. Panjenengan tadi mau ikut baca, nggak ikut baca, pokoknya dengan duduk tadi dapat sudah wajabat lahul jannah. Lihat bagaimana besarnya malam hari ini, kenikmatan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga doa-doa pian tadi, mulai tadi doa ketika baca nisfu Sa'ban. Ini doa yang sangat mustajabud da'awat malam hari ini. Bahkan tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita di malam ini. Riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, khamsa layal la turaddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang Allah enggak akan pernah menolak doa kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang pertama adalah Lailatul Jumat, malam Jumat. Sekarang malam Jumat kita dapat sudah. Makanya Habib Mahdi, Habib Uwais, Habib Taufik, Habib Mustafa juga takbir masjidnya, jajan ketakmirannya, buat acara rutinitas malam Jumat. Ini doa-doa kita gak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat. Yang kedua, Laila awal min Rajab. Yang kedua, malam 1 Rajab kemarin di bulan Rajab. Ini enggak akan pernah ditolak oleh Allah doanya. Makanya perbanyak doa di malam-malam ini. Doa dunyawiyah wa ukhrawiyah. Doa panjenengan untuk dunyawiyah panjenengan dan untuk akhirat panjenengan. Perbanyak doa. Kalau perlu sampai mulai malam ini, jam sekarang ini sampai doa sampai subuh. Semua enggak akan ditolak oleh Allah Taala. Juga doa untuk kedua orang tua panjenengan. Yang ketiga Lailatul Nisf min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Dapat lagi kita. Malam ini malam Sya'ban. Dapat 2 kita, malam Jumat, malam Sya'ban. Sudah gak akan ditolak doa sampean sudah. Sampean tidak ikut doa, ikut amin-amin aja. Doanya imam tadi, dapat semuanya panjenengan sudah. Ini ya, keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang akan datang di bulan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita nututi bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah dengan doa-doa yang sangat mustajabah. Yang kelima, Lailatul Idain, malam 2 hari raya, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Insyaallah akan datang ini. Ini 5 malam ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa panjenengan. Mumpung ini doa sangat mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para aulia, para solihin, beliau-beliaunya ketika datang 5 malam ini tidak pernah tidur. Istiqomah dalam ibadahnya, zikirnya, wiridnya, sholawatnya dan doanya sampai menjelang subuh. Kenapa? At-taghanim, yaitu mengambil kesempatan. Ini kesempatan emas ini. Gak akan takut kita gak nututi lagi. Tahun depan iya kok nututi, gak nututi. Ini pergunakan. Dan juga di malam ini Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang muslim. Bahkan
Suatu hari baginda Muhammad SAW tatkala datang di malam nisfu Sa'ban itu, beliau berkumpul dengan para sahabatul kiram. Enggak banyak, ya berapa begitu, bukan sampai 1000, 2000, 10.000 yang ada di sini Masjid Baitur Rahman ini. Berapa sahabat aja. Ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, anna ummah Muhammad fi hadhihi al-lailah ghafarallah kama sya'ar ghanam Bani Kalab. Ada riwayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, bahwasannya di Mansur Sa'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat-umat baginda Muhammad SAW sebanyak, bahkan lebih banyak daripada rambutnya dari kambing-kambingnya Bani Kalab. Di dalam dahulu itu ada suku Bani Kalab terkenal punya banyak kambing, entah 1000, entah 5000, entah 10.000, entah lebih. Itu umat baginda Muhammad SAW setiap malam Sa'ban ini diampuni dosanya oleh Allah lebih banyak daripada rambutnya dari kambing-kambingnya Bani Kalab. Bukan sebanyak kambingnya Bani Kalab, bukan ya. Sebanyak rambutnya kambing-kambingnya Bani Kalab. Kalau satu kambing aja mungkin bisa 1 juta, 2 juta rambut. Sampai buka gini aja, waduh rambutnya banyak betul, tebel. Enggak ada butak-butaknya itu, betul enggak? Bisa 10 juta mungkin bisa itu, satu kambing. Ini sebanyak rambutnya kambingnya Bani Kalab. Kata guru kami Syekh Umar bin Hafid, tatkala bicara begitu, baginda Muhammad ini dengan para sahabat cuma sedikit. Cuman apa? Ini untuk para umatnya baginda Muhammad ke depan. Karena akan berkembang sampai yaumul kiamat. Jutaan umat Rasulullah itu akan dapat ampunan sebanyak daripada rambutnya kambing Bani Kalab. Bahkan lebih banyak, aksar kata beliau. Mendengar daripada dawuhnya Allah SWT dalam hadis qudsi ini, baginda Muhammad pun begitu senangnya, gembiranya sampai beliau menangis dan sujud syukur menangis. Bagaimana umat baginda Muhammad kedepannya pun sudah akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Lihat bagaimana kenikmatan jadi umatnya baginda Muhammad SAW. Ini keistimewaan umatnya baginda Muhammad SAW. Mungkin kalau kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya sampai 500 tahun, 750 tahun, bahkan 1000 tahun dan lebih dari 1000, seakan-akan kita nggak akan nututi, sudah nggak akan bisa menandingi pahala-pahala mereka umat-umat dahulu yang umurnya 1000 tahun. Kita cuman, kata Rasulullah, hasadu ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku ini nggak lama, 70-60. Waduh, ini kok dibandingkan umat dahulu 1000 tahun, nggak sampai 10%-nya 1000 umur kita ini. Berarti kalah jauh, kalah telak kita sudah dengan umat dahulu. Cuman ini keistimewaannya umatnya baginda Muhammad SAW. Umurnya sedikit, cuman amalnya berlipat-lipat ganda, maghfirahnya berlipat-lipat ganda, rahmatnya berlipat-lipat ganda. Keistimewaan umatnya baginda Muhammad SAW. Juga dengan adanya malam Lailatul Qadar, ini para sahabat mengadu, ya Rasulullah, kalau kita dengar bagaimana biografi umat-umat dahulu, umat-umat para anbiya dahulu, mereka punya umur 1000 tahun, apakah kita bisa mengejar pahala kita dengan umat-umat dahulu? Kita cuma 60-70 ya Rasulullah. Bagaimana kita akan mendapatkan keistimewaan, kedudukan yang tinggi insya Allah
dengan pahala kita yang cuma sedikit, sebentar umur kita. Maka Allah pun memberikan keistimewaan kepada umatnya baginda Muhammad dengan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Itu satu malam lebih afdal dibandingkan 1000 bulan. Kalau dengan tahun 83 tahun 4 bulan. Itu satu Ramadan. Kalau 2 Ramadan, 3 Ramadan, 10 Ramadan, 100 selama umur sampean. Ini keistimewaan umatnya baginda Muhammad SAW. Dan hati-hati, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Kemudahan doa nggak akan ditolak oleh Allah. Dan mereka menghidupkan surga dari Allah. Dan ini pun mendapatkan ampunan Allah. Cuman hati-hati. Ada riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, baginda Muhammad SAW mengatakan, Annallah yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah illa likahin aw sahir aw masyahin aw min khamr aw akil wadah. Hati-hati kata Rasulullah. Tatkala datang di malam nisfu Sa'ban ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua orang muslim, semua, dengan tanpa terkecuali. Kecuali kata Rasulullah, dengan tanpa kecuali semua manusia, semua orang muslim, kecuali ada berapa perbuatan yang ini menjadikan hijab penutup ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kalau orangnya akan diampuni oleh Allah, cuman kalau sampai mengamalkan 5 amal ini, maka Allah pun gak akan berikan ampunan malam hari ini. Na'udzubillah. Yang pertama, nikahin, yaitu seorang pendeta di luar Islam. Yang kedua, lisahir, orang yang suka sihir, santet, pelet, Allah nggak akan beri ampunan malam hari sama sekali. Au masyahin, orang yang bertengkar, suka bertengkar, titik-titik gelut, titik-titik gelut, acara kecong. Hati-hati, ini Allah nggak akan berikan ampunan sama sekali. Au mudmin khamr, orang yang ketagihan khamr, orang minum khamr. Hati-hati ya. Kadang-kadang bukan cuma malam Ramadan, bukan malam nisfu Sa'ban, malam Ramadan minum khamr. Astaghfirullahaladzim. Sudah minum khamrnya dosa besar minal kabair, enggak menghormat Ramadan lagi. 2 kesalahan dia sudah. Hati-hati, ini orang yang minum khamr, ketagihan khamr, enggak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Au li'akli walidah, orang yang tidak bakti sama kedua orang tuanya, ini juga nggak akan diampuni oleh Allah. Bahkan juga kata ulama, Ghati'ur Rahim, orang yang memutuskan satu rahmi dengan saudaranya, se-Islam, seiman, dengan familinya, dengan orang tuanya, nggak akan dapat ampunan Allah Ta'ala. Hati-hati. Ghati'ur Rahim, hati-hati. Memutus satu rahmi, nggak nyopo, kalau bahasa kita orang nggak nyopo. Hati-hati. Sampean mau sholat tahajud setiap malam, sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu rutin, sholat duha isyraq itu rutin, sholat witirnya rutin, bahkan sholat hajatnya, istikharahnya juga rutin, bahkan sholat mutlaknya sehari 1000 rakaat. Belum lagi sholatnya berjamaah di masjid lagi, berjamaah di masjid 5 waktu. Bahkan puasa Senin Kemis, puasa Sud, puasa Bid, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, pertengahan bulan, puasa Syawal, puasa bulan Hurum, puasa Rajab, puasa Muharram, Syura. Waduh, dioyok puasa itu.
Bahkan puasa setiap hari dia puasa. Zikir wirid sampai lesannya Masya Allah, sampai hancur lesannya. Zikir wirid setiap waktu. Cuman dia ghati'ur rahim, dia enggak menyapa dengan saudaranya, enggak menyapa dengan tetangganya, enggak menyapa dengan familinya. La yaqballah manggati'ur rahim, la yaqballah salatahu wa siyamahu wa hajjahu wa umrahu wa zakatahu wa sa'iru amalih. Yang riwayat mengatakan yang sampai dia memutuskan silaturahmi enggak nyapa, Allah enggak akan terima semua ibadah dia, sholatnya, puasanya, haji umrohnya, haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Dia istiqomahkan zikirnya, wiridnya, zakatnya, tahajudnya, semua amal yang enggak akan diterima oleh Allah, enggak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Pak ya. Apalagi sama orang tua sampean. Ini yang melahirkan panjenengan, hati-hati, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat lain mengatakan anna masir ilal jannah bi alf am wa haramun yasum rihal jannah man akli waidah. Dia berdua mengatakan bahwasannya perjalanan ke surga ini 1000 tahun lamanya, dan itu akan diharamkan oleh Allah untuk mencium baunya surga. Dengan perjalanan 1000 tahun ini, perjalanan 1000 tahun diharamkan untuk mencium baunya, bau wanginya surga. Bukan masuk ya, bau wangi surga diharamkan oleh Allah. Siapa mereka? Di antaranya mereka yang tidak bakti sama orang tuanya. Jangankan masuk surga, baunya aja diharamkan oleh Allah SWT. Hati-hati. Ini perkara yang sangat menggawatkan, mengkhawatirkan ini. Makanya menyambung silaturahmi ini usahakan semaksimal mungkin. Kalaupun ada sesuatu yang enggak cocok, kesalahan dan sesuatu yang cekcok, cepat diadakan rujuk, diadakan minta maaf, diadakan nyambung kembali. Mumpung sampean masih dikasih hidup oleh Allah, kalau enggak ibadahnya enggak diterima semua, sampean mati sul khotimah, enggak punya amal sampean, habis amal sampean. Kenapa? Enggak dihitung ibadah, sholat sampean enggak dihitung, puasa sampean enggak dihitung, haji umroh sampean yang habis jutaan, puluhan juta enggak dihitung oleh Allah. Zikir dan tahajud sampai setiap malam sampai hitam baduk sampean, dahi sampean enggak dihitung oleh Allah. Kalau sampean ada ghati'ur rahim, putus satu rahmi, na'udzubillah min dzalik. Dan yang mana malam hari ini ada sebagian amalan yang diamalkan oleh para aulia, para sholihin, para walinya Allah Ta'ala. Kalau sampai mau. Dan ini, amal ini dikatakan oleh beliau, man ya'mal fi dzalika fi hadzal dzikr amanan fi dzalikal 'am minal balaya wal auham. Jika mengamalkan dengan zikir ini selama setahun ini akan diberikan keamanan oleh Allah, dijaga oleh Allah, enggak akan terkena bala, mau bala apapun itu, bala tsunami kah, gunung meletus kah, atau bencana alam lainnya kah, gempa bumi kah, banjir bandang kah, kebakaran kah, apa, Allah jaga. Dan Allah jaga juga dari kesumpekan, sampai nggak ada sumpek-sumpeknya, nggak ada bingung-bingung, nggak ada takut-takutnya, nggak ada perasaan takut, bingung, galau.
Apa? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan bahwasannya yang membaca man qara'a la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 ini Allah akan jaga sampean malam hari ini ya, juga bisa sampean sambung besok, bisa hari ini malam ini sampai besok. Allah beri keamanan, dijaga oleh Allah dari bala dan dari kesumpekan, kegalauan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kaifa la istajabah, bagaimana enggak akan terkabulkan dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena diriwayatkan oleh baginda Muhammad SAW dalam hadisnya, anna da'a akhi Yunus ajiban, bahwasanya doanya saudaraku Nabi Allah Yunus ini sangat bagus, kata baginda Muhammad SAW. Awaluha tahlil wa awsatuha tasbih wa akhiruha ikrar minadz-dzanab, yang mana doanya saudaraku Nabi Allah Yunus ini sangat bagus karena pertamanya dimulai dengan tahlil la ilaha illallah, pertengahannya dimulai dengan tasbih subhanallah, dan akhirnya dimulai dengan mengenang dirinya bahwasanya banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Man da'a hadhihi du'a la awham wala mahmum wala maghmum wala makrub wala majun fi kulli yawmin thalathan illa istajaba lahu. Kata baginda Muhammad SAW, maka tidak akan ada kesumpekan, kegalauan, kebingungan, bahkan gak ada hutang, gak akan punya hutang sampean, gak akan ada unek-unek kalau sampean baca ini 3 kali setiap hari, kecuali sudah diistijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Gak punya sumpek, gak punya bingung, gak punya galau, gak punya unek-unek, gak punya hutang. Kata baginda Muhammad, membaca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali setiap hari. Untuk malam ini 2375 kali kalau sampean mau. Ini amalan khusus malam Sya'ban ini. Dan beginilah para aulia, para sholihin, mereka ini sangat mengistiqomahkan ibadah-ibadahnya. Bahkan beliau-beliau ini bukan cuma datangnya malam nisfu Sya'ban, datangnya malam Lailatul Qadar, datangnya malam Ramadan, datangnya malam Jumat, datangnya malam awal Rajab. Mereka beliau-beliau ini, para aulia ini istiqomahnya setiap waktu, setiap hari, setiap membahkan 24 jam istiqomahnya. Kenapa? Mereka para aulia para ini mengejar janji Allah Subhanahu wa taala, mengejar bagaimana Allah mensifatkan mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini mendapatkan khususiyah dari Allah taala. Apa itu janji Allah? Yang dikatakan Allah SWT bahwasanya mereka ini para aulia, para salihin ini tatkala waktunya di malam harinya dihabiskan untuk tahajudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Kata Allah mensifatkan bagaimana mereka ini para aulia, para salihin ini mengejar daripada khususiahnya, dekatnya dengan Allah Ta'ala. Tatkala datang malam hari, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka ini senantiasa selalu tatkala datang malamnya menjauhkan perut-perut mereka dari tempat tidur mereka. Maksudnya dalam keadaan terjaga. Apa yang dikerjakan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, mereka bertasbih kepada Allah, mereka bertahmid kepada Allah, bahkan mereka ibtihalat, doa sambil menangis kepada Allah Taala. Dan mereka bertaubat kepada Allah, beristighfar tatkala datang malam harinya. Kenapa mereka istiqomah begitu setiap malamnya? Khaufan wa tama'an. Karena mereka para aulianya Allah ini, mereka punya hati yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Mereka ini para wali Allah Pak, nggak ada takut-takutnya Pak di dunia ini, kecuali kepada Allah Ta'ala. Kalau itu masih makhluk, nggak ada takut-takutnya. Kata Allah dalam ayat yang lain, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah ini tidak ada perasaan di hatinya takut sedikit pun dengan siapapun, dan tidak ada perasaan galau di hati mereka. Hati mereka jembar, luas. Apapun permasalahannya, apapun yang dihadapinya, mereka tetap bersabar. Nggak ada pengaruh-pengaruhnya, nggak ada ngaruh-ngaruhnya, nggak terpancing amarahnya, nggak terpancing nafsunya. Kenapa? Nggak ada perasaan takut dan galau di mereka. Makanya kenapa mereka begitu istiqomahnya? Karena mereka khaufan wa taman, mereka sangat takut kepada Allah. Dan itu, dan juga bukan cuma takut, tamaan. Mereka merasa tamak. Pak, kita ini tamak, kita ini duniawi, betul gak? Kalau untuk kerjaan kita ini tamak, kita waktu kita habis untuk kerjaan, mulai pagi berangkat sampai malam kita baru pulang. Kalau ibadah nggak ada tamak-tamaknya kita. Yang sugih pun sudah sugih, masih ingin sugih lagi, betul nggak? Sudah dia punya banyak cabang kerjaan, masih ingin nyabang lagi, betul nggak? Sawahnya sudah 100 hektar, waduh, kebanyakan sudah, masih ingin lagi. Nggak akan ada kenyang-kenyangnya ini Pak, dunia ini Pak, betul nggak? Karena kata Rasulullah, la yasba'an 'alal insan, ada dua perkara manusia ini nggak akan pernah kenyang, tidak akan pernah kenyang. Walaupun sudah paling topnya, nggak akan pernah kenyang. Apa itu? Talabul ilm wa talabud dunya. Yang pertama, orang mencari ilmu ini nggak akan pernah kenyang. Dia menambah kedalaman ilmunya, bertambah ingin lagi. Menambah kedalaman ilmunya, tambah ingin lagi. Ini ilmu, nggak akan pernah kenyang. Yang kedua, talabul dunya. Orang yang mencari duniawi nggak akan pernah kenyang-kenyangnya. Makanya Imam Syafi'i ini Pak sudah alim, alama, mufti, ulamanya ulama. Itu pun beliau masih mencari ilmu. Talabul ilm masih. Buka kitab lagi, buka kitab lagi. Bahkan beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, wallahi hina ta'ammaktu fil ulum fash'altu annani jahil. Kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan, tatkala aku lebih mendam lagi pada ilmu, ternyata aku masih merasa aku ini masih jahil, masih bodoh. Kalau aku tambah mendalami ilmu lagi, tambah merasa aku ini bodoh. Aku mendam lagi, tambah bodoh lagi. Ini orang-orang berilmu, gak akan pernah kenyang. Begitu pula orang mencari dunia, gak akan pernah kenyang. Masya Allah. Nyuwun sewu Pak, di Pasuruan kejadian nyata ini, kisah nyata nggih. Waduh, ada orang sugih, waduh sugihnya minta ampun sudah. Dia
kerjaannya pemborong perumahan. Buat perumahan sana, perumahan sana, perumahan sana. Waduh, banyak laku perumahannya. Waktunya habis, siang, pagi, siang, sore, malam habis. Waduh, sugihnya orang sudah. Cuman terus buka perumahan lagi, perumahan lagi. Anaknya nggak ada didikan agama sama sekali. Nggak ada yang mondok sama sekali. Semuanya kerja. Nggak tahu agama sama sekali. Sehingga orang kaya ini tatkala mau mati, dia ketika nazak, ketika mau dicabut oleh Allah nyawanya, sudah nggak bisa ngomong apa-apa sudah. Ditalkini sama keluarganya, la ilaha illallah. Apa jawabannya? Bukan ikuti talqin, justru dia mengatakan pasir, batu, semen, kerjanya dia pemborong. La ilaha illallah, pasir, kayu, batu, semen, la ilaha, kayu, aduh nggak ada la ilaha sama sekali sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Ditalkini ngomongnya kayu, batu, pasir, semen. Bapaknya mati, baru mati ini. Belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati, belum dikubur. Baru mati. Anaknya tengkar semuanya, gelut semuanya. Apa? Rebutan hartanya bapaknya ini. Sudah gelut caruk sudah. Ayo. Bapaknya belum dikubur ini, belum dimandii. Nggak ingat bapaknya ini mau dimandi dulu kah, disolati dulu kah, dikafani? Enggak, langsung gelut, rebutan harta warisnya. Lihat, bapaknya sugih, cuma sugihnya gak manfaat, anaknya terbengkalai, nggak tahu agama, nggak tahu apa sama sekali. Masya Allah, saya ingin punya anak begitu, Pak, sudah tidak ngirimi Yasin tahlil, waduh gelut perkara parisan. Hati-hati Pak ya. Ini anak sampean akan jadi bumerang nantinya yang akan menghancurkan sampean fid dunya, dalam kubur, dalam akhirat. Di dunia, kubur, akhirat. Hati-hati Pak ya. Makanya para aulia dahulu Pak, dari takutnya anaknya ini tengker, anaknya ini gelut tengkar, masalah warisan. Sebelum meninggal bagaimana mereka para aulia sudah dibagi hartanya. Nah, rumah yang sana kamu nak yang pertama, sama tanahnya itu. Kamu yang kedua rumah yang sana sama tanahnya sebelah. Kamu ketiga rumah yang sana yang utara sama tanahnya. Kamu rumah anak keempat yang di selatan itu rumah kamu. Nah, yang ini rumah untuk anakku yang terakhir, yang kelima. Sudah, bapakmu gak punya harta, sudah habis. Sudah aku bagiin semua. Jadi meninggal tenang Pak, gak gelut perkara warisan. Ini orang dahulu ya. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita ya, anak-anak yang soleh dan soleh semuanya insya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sangat peduli dengan orang tuanya insya Allah. Dan anak-anak kita yang bisa kita banggakan insya Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah, di akhirat Allah insya Allah, sebagai saksi untuk jadinya kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di dunia sampai di akhirat insya Allah. Dan mudah-mudahan manis Sa'ban ini semua yang kita amalkan, yang kita perbuat, yang kita baca, yang kita zikir, yang kita sholawat, yang kita sholat, insya Allah semuanya maghbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan hujjatan lana la hujjatan alaina, dijadikan insya Allah semuanya yang menyebabkan sebab musabab kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah Masjid Baitur Rahman semakin makmur insya Allah, semakin besar insya Allah, semakin sugih insya Allah. Dan mudah-mudahan juga kita doakan orang tua kita, abah kita Habib Mahdi insya Allah sehat walafiat, panjang umur fi taatillah,
dan insyaAllah menjadi aktif lagi istiqomah lagi sini insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan sehat walafiat semuanya juga, Pak Habib Mustafa, Habib Wes, Habib Taufik, semua para habaib kita, ulama kita ini diberikan sehat walafiat semuanya, panjang umur fi taatillah, dan bisa terus insyaallah mengawal, memimpin pada Masjid Baitur Rahman ini sampai yaumul kiamah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita yang istiqomah insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dimudahkan semua perkara kita, urusan kita, dimudahkan semua rezeki kita, dan insyaallah kita semua diberikan makmur oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan semua yang menjadikan unek-unek kita, sumpah kita, galau kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perjanjian keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da farq masuma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la minna syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal alim bi dhunubina faghfirha wa antal alim bi uyubina fasturha wa antal alim bi qulubina fa aslihha wa antal alim bi hajatina faqdiha hajatan fi nafsi ya faqdiha kharaqadi nadkhul ma'a taha wa alif sul aulad. اللهم اجعلنا وإياكم وأولادنا وأولادنا سالمين غانمين آمنين ظاهرا بالصحة والعافية واللطف والعافية. اللهم اجعلنا وأولادنا من الاقتداء والاتباع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأعماله وأفعاله وأقواله ظاهرا باتا معنا وحيث. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا والاستقامة وعدنا من في الحال والمال أولاد إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا وإياكم في هذه سالمين. اللهم اجعلنا لكم منها. اللهم بعدنا وإياكم من الآفات والآثام. اللهم بعدنا وإياكم من الآفات والآثام. اللهم بعدنا وإياكم من الآفات والآثام. اللهم جمعنا في هذا المكان، اجتمعنا في هذا المكان، اجتمعنا في ذلك المكان علية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا المتين ومساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة في شعبان يكون مقبولين مغفورين كلنا إن شاء الله في جميع حركاتنا ومساكننا، مغفورين لمولى سبحانه وتعالى حتى يكون نحن وإياكم يكون المحبوبين عند الله وعند رسوله ومن أهل محبة رسوله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تب علينا انك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين واخرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.